membangun keluarga yang diberkati Tuhan, mendidik anak-anak yang beriman kepada Tuhan, agar bumi ini dipenuhi oleh orang percaya Tuhan yang sungguh punya kualitas iman yang kokoh. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Seperti biasa kita ada dalam perenungan warga Gemim atau bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan, mulai dari tanggal 4 sampai 10 Oktober 2020. Sebelum membaca Alkitab, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kehidupan, dan kami menjadi ciptaan yang utuh di dalam Engkau. Saat ini kami rindu untuk boleh membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Biarlah Roh Kudus menolong kami, baik hamba yang menyampaikan berita Alkitab, tapi juga semua yang mendengarkan, sehingga kami sama-sama dikuasai Roh Kudus, sama-sama memahami, tapi terlebih melakukan firman dalam ketaatan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Perenungan kita ada dalam Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayat 25 dalam perikop manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara dan melakukan firman. Saudara-saudara, perenungan di saat ini dengan tema bulanan memelihara keutuhan ciptaan dan tema mingguan mengusahakan dan memelihara. Saudara yang diberkati, sejak awal penciptaan alam semesta, manusia sudah mendapatkan teladan dari Allah Sang Pencipta tentang bagaimana bekerja atau berusaha yang dilanjutkan dengan memelihara ciptaannya. Dalam bacaan Alkitab kita di saat ini, ayat 8 dan 9, menampilkan bagaimana Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden. Eden dalam kamus Alkitab berarti kesukaan, keriangan. Di taman inilah saudara Tuhan menempatkan manusia pertama, yakni laki-laki atau Adam. Nah, di taman ini juga dijelaskan bagaimana Tuhan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang menarik dan baik untuk dimakan. Dan di tengah-tengah taman itu ada dua pohon, yakni pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang disebutkan secara khusus. Nah, selanjutnya saudara, ayat 10-14 khusus menampilkan sungai yang mengalir menjadi 4 bagian ya di Taman Eden ini. Yang pertama, sungai yang bernama Pison, yang tertulis mengaliri tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas di tanah itu dikatakan baik. Juga di situ ada logam berharga, ya, atau damar bedola itu logam berharga, dan juga batu krisopras. Nama sungai yang kedua yaitu Gihon, nama sungai yang ketiga Tigris, dan nama sungai yang keempat Efrat. Kemudian saudara, ayat 15-16 menampilkan bagaimana Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden dengan maksud mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini juga Tuhan Allah memberi perintah dan ketetapan, yakni bahwa semua pohon di taman itu boleh kau makan buahnya. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Dan ada konsekuensi yang mengikuti jika melanggar perintah dan ketetapan Allah, yakni sebab pada hari engkau memakannya dikatakan, pastilah engkau mati. Selanjutnya saudara, ayat 18-25 menjelaskan bagaimana Tuhan Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, karena itu Allah menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Di sini kita mendapati bahwa penolong yang sepadan terhadap manusia tidak didapatkan di antara binatang. Karena manusia ini diciptakan segambar dengan Allah. Itu dicatat dalam Kejadian 1 ayat 27. Manusia diciptakan memiliki akal budi, berbeda dengan binatang yang hanya memiliki naluri tanpa akal. Nah, manusia membutuhkan manusia yang sepadan dengan dia. Karena itu Tuhan Allah menciptakan perempuan dari rusuk laki-laki. Laki-laki dan perempuan dicipta untuk saling menolong, untuk bekerja sama mengusahakan memelihara Taman Eden dan isinya. Nah, perintah ini saudara dicatat dalam Kejadian 1 ayat 28. Tertulis bahwa Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara, ayat 23 terlihat bagaimana laki-laki menyambut perempuan yang dibawa Tuhan kepadanya dengan gembira dan sukacita, dengan sebuah pengakuan
bahwa perempuan itu adalah tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Inilah makna satu daging, saudara. Tuhan Allah di sini membentuk lembaga pernikahan lewat ketetapan. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Sebuah hubungan yang eksklusif antara suami istri. Hubungan yang utuh dan terbuka satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang diberkati, dari pembacaan di saat ini kita terpanggil untuk meneladani Allah yang peduli dengan manusia, sehingga menyediakan segala sesuatu di Taman Eden untuk kelangsungan hidup mereka. Ia menciptakan ciptaan dengan ungkapan sungguh amat baik. Maka kita sebagai ciptaannya yang termulia, sebagai imago Dei, gambar Allah yang punya akal budi, mari kita pun menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Allah. Kita ciptakan Taman Eden, bawa suasana keriangan, suasana penuh kesenangan di mana kita berada. Bukan sebaliknya, manusia yang punya gambar ilahi, yang punya akal budi, tapi di mana dia berada dia menjadi perusak. Kita terpanggil untuk mengusahakan dan memelihara. Di sini saya hubungkan dengan mandat dalam Kejadian 1 ayat 27. Kita lakukan, yakni Allah dikatakan memberkati dan berfirman beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Ini mandat untuk memiliki ikatan pernikahan, ya, erat kaitannya dengan membangun keluarga yang diberkati Tuhan, mendidik anak-anak yang beriman kepada Tuhan agar bumi ini dipenuhi oleh orang percaya Tuhan yang sungguh punya kualitas iman yang kokoh, anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga Kristen. Keluarga yang memahami konsep awal penciptaan laki-laki dan perempuan, yaitu untuk menjadi satu daging. Kalau satu daging berarti tidak boleh saling menyakiti antara suami istri. Karena kalau satu daging dan saling menyakiti, kalau satu sakit, dua-dua sakit, ya. Sehingga satu daging itu berarti suami istri harus saling menolong, saling mengasihi dan saling setia. Selanjutnya saudara, perintah taklukkan dan berkuasalah atas ciptaan lain di bumi mengingatkan kita bahwa menaklukkan dan berkuasa bukan dalam arti manusia bebas mengeksploitasi bumi ini, bebas mengeruk habis sumber daya alam. Itu bukan tindakan mengusahakan dan memelihara saudara, tapi tindakan sebaliknya, merusak dan memunahkan. Nah, tetapi dengan perintah ini manusia akan melestarikan alam ciptaan yang ada dengan menjaga keseimbangannya, manfaatkan dengan baik agar alam ciptaan ini juga menjamin hidup manusia tetap sehat dan nyaman di lingkungannya. Kan kalau udara tercemar, siapa yang kena dampaknya, saudara? Ya, kalau misalnya laut tercemar, siapa yang tidak menikmati hasil laut yang segar, saudara? Tentu kita semua manusia. Kalau air menjadi kering, siapa yang akan sekarat, saudara? Tentu kita manusia. Tapi sebaliknya, saudara, jika kita menjadi orang-orang yang mampu mengusahakan, menjaga, memelihara, dan melestarikan alam semesta ini dengan cara yang baik, manusia juga yang akan menikmati hasil alam. Bahkan kita bisa mewariskan alam yang asri, yang indah sampai kepada anak cucu kita. Kita juga harus taat pada perintah Tuhan, saudara, dan menjauhi larangan Tuhan. Jangan mengulangi kesalahan Adam dan Hawa yang melanggar batasan Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita terpanggil mengetahui yang baik dan yang jahat, bukan dengan cara melawan perintah Tuhan,
tapi justru dengan kita taat kepada Tuhan, maka kita akan diberikan hikmat oleh Sang Sumber hikmat dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat, dan melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah hikmat. Nah, saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, kita juga terajak untuk membudidayakan tanaman-tanaman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di saat krisis ekonomi, krisis pangan bisa-bisa terjadi di masa pandemi ini, saudara. Dengan mengusahakan sendiri kebutuhan dapur kita lewat menanam sayur, rempah-rempah, dapur hidup, kita bisa bertahan di masa pandemi ini dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kita akan menikmati apa itu tabur tuai, tanam bunga. Sepertinya memang lagi trending ya di saat ini menanam bunga, apalagi bunga-bunga yang lagi top sekarang ya saudara. Bunga yang mahal itu yang aglonema dan sebagainya. Itu memang baik saudara, bermanfaat ya untuk menyejukkan pandangan mata kita, menyenangkan hati kita ketika memandang bunga-bunga yang kita tanam. Tapi alangkah lebih bergunanya ketika kita juga menyeimbangkan tanaman-tanaman kita dengan menanam tanaman-tanaman yang berguna untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, misalnya keperluan dapur, rempah-rempah dan sebagainya. Karena itu saudara, mari menabur dengan mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan mulai dari diri kita sendiri, dalam arti kita menjaga kesehatan kita, apalagi di masa pandemi. Kita menguatkan imun, tapi juga menguatkan iman. Kita mengusahakan dan pelihara kehidupan rumah tangga yang harmonis. Usahakan dan pelihara hidup gereja yang setia bersekutu, bersaksi, dan melayani, bahkan rajin memberitakan Injil. Usahakan dan pelihara hidup rukun dan damai, dan kehidupan yang penuh dengan kesatuan di dalam masyarakat, apalagi di momen menjelang pilkada, saudara. Dan terlebih kita usahakan dan pelihara alam ciptaan Tuhan, lingkungan di mana kita berada untuk tetap aman, nyaman, dan lestari, sehingga kehadiran kita sebagai imago Dei, gambar Allah, dengan akal budi akan mampu mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan milik Tuhan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda masih diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.